Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa atamma 'alaina kullan ni'am. Sallallahu salamuhu ala khairil anam Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Baik. Kemarin kita sudah membahas tentang zarfuz zaman, keterangan waktu. Bahwasannya keterangan waktu ini termasuk dari al-asma al-mansubat, dan dia juga disebut sebagai maf'ul fi, ya, kata kerja, ya, yang dia menjadi objek tempat dilakukannya sesuatu, ya kan? Fa'altu lailan, saya melakukannya di malam hari. Siapa itu? Saya melakukannya di malam hari. Siapa itu? Nanti kalau kayak gitu, insyaallah hati berzikir. Fa'altu lailan, ya, zikrullah, tahajud. orang yang tadi itu Mabar. Sampai jam 2. Dikit lagi. Setengah 3, rupanya setengah 4. Dikit lagi. Nah, habis azan, udahlah, selesai, kita tidur. Masyaallah. Ada yuk? Enggak ada ya? Enggak ada. Insyaallah. Hah? Ada yang buat grupnya? Enggak ada ya? apa buat grupnya lagi? Oke ya, kita masuk ke zarful makan. Zarful makan ini keterangan tempat. Kalau tadi keterangan waktu, ya, waktu kejadian, ya, dilakukannya perbuatan itu. Ini tempat kejadian, TKP, ya. Ya, tempat kejadian perkara. Atau nih, ya. Di mana tuh melakukannya? Qala al-musannif rahimahullah taala, berkata musannif, siapa musannif ini? Wazarful makan huwa ismul makan al-mansub bi takdir fi, keterangan tempat yang takdirnya apa? Fi, ya. Sama. Keterangan waktu juga takdirnya fi, keterangan tempat takdirnya juga fi. Karena di awal juga sudah dibahas bahwasannya zarf ini adalah al-mansub, ya. Al-mansubat takdiruhu fi. Contohnya amama, ya. Khalfa, Quddam, ya. Wara'a. Amama artinya apa, Ma? Khalfa, Quddam ini kayak maju. Jadi kalau dulu Ustadz di Madinah kalau naik taksi, ya kan? Mana nih? Misalnya supirnya nanya, "Mana?" Quddam ya, Quddam. Terus maju. Quddam siwaya. Ya. Quddam. Maju lagi gitu. Quddam. Sida. Kalau bahasa Amia, sida. Sida itu artinya terus. Quddam, depan. Sianida, ya. Ada yang mau kena sianida di sini? Wara'a. Quddam, wara'a di belakang. Iya. Pau bukan bodoh, ya, itu pau itu namanya. Kalau fa bukan pa, ya. Fa. Di mana makharijul huruf fa? Ya. Bibir sama lidah apa? Gigi, ya. Fa, bukan pa. Kalau pau beda lagi tuh. Ini fau, ya, fauqa. Maka orang Arab itu sebenarnya orang Arab mendengar ketika huruf mereka dilafazkan salah, mereka bingung. Paham? Bingung mereka tuh, ya. Apakah misalnya kita katakan pau, pau, bingung dia. Maksudnya apa? Pau, kayak kan? Karena kita nggak tahu makharijul huruf, kita ngomong sama orang Arab, pau. Bingung dia. Dia bisa bingung. Ya. Fauqa. Wa tahta itu apa? Wa inda artinya itu artinya sisi atau kepunyaan, ya, sisi kepunyaan. Inda qalam. Maksudnya inda qalam itu kan di sisimu ada pulpen. Maksudnya punya pulpen.
Wa ma'a artinya apa? Bersama. Wa iza'a, apa artinya iza'a? Apa? Iza'a. Masya Allah, kapan antum menggunakan iza'a? Iza'a itu posisi apa namanya? Dia bukan di samping ya. Bisa kita katakan selain dari sisi ya. Mirip-mirip sisi sebenarnya. Ya, sebelah sahih. Kayak misalnya tetangga ya, ya mirip seperti itu. Sama seperti tadi ya. Sama seperti di isim zaman. Isim zaman itu. Maka disimakan juga belakang khalfa, ya belakang wara'a, ya. Hida itu di bawah ya. Bedanya nanti di penggunaan. Ya, beda nanti di penggunaan. Hida itu di bawah. Tilqa itu apa namanya? Tilqa itu seperti apa namanya? Di depan ya. Ya, seperti di depan tilqa ini. Tilqa amadayan ada kan dalam Al-Qur'an. Ada yang mana Fikri? Fikri mana? Jadi tilqa itu seperti diambil dari kata liqa. Iya. Jadi macam tilqa amadian. Jadi seakan-akan di depannya matian. Tilqa di depan, seperti di depan. Itu nanti bisa kita pahami ketika kita masukkan dalam jumlah. Huna di sini ya. Haula itu seperti di sisi juga, sekitar. Masuk kepada sama wamin sama ya. Wamin sama ini bahasanya kalau kita di summa kemudian ya. Kalau sama ini ya kelanjutannya, maka kalau kita katakan dia dalam tempat, sama ini adalah tempat kelanjutan dia, ya kan? Ya. Tempat dia selanjutnya, paham ya? Lalu asbah dzalik dan lain-lainnya seperti yang dibilang kawan kalian, haula, ya, haula, masya Allah. Ada yang lain? Hunaka. Kalau hunalika itu lebih jauh dia. Sama di sana, tapi dia lebih jauh dia. Contohnya kalau dalam Al-Quran apa itu? Hunalika da'a Zakaria Rabbah. Jadi hubungannya dia lebih jauh. Hunalika. Dan dia digunakan apa namanya? Kepada hal yang memiliki sebuah fadilah, ya, sebuah keutamaan. Wa ma asbaha dzalik DLL ya dan lain-lainnya. Tapi yang menjadi fokus kita adalah mana yang paling sering kita gunakan, itu saja. Kecuali nanti aku mau melanjutkan di Lipia, masya Allah ya kan, melanjutkan di Universitas Islam Madinah, Ummul Qura, atau mengambil fakultas bahasa. Baik, asyarah an-nautani min asarfi huwa zarful makan. Oke, jenis kedua atau macam kedua dari zarf ini adalah zarf makan, bukan makan ya, atau makan. Tempat, keterangan tempat. Ta'rifu ismul makan al-mansub takdiruhu fi. Jadi keterangan tempat ini dia sebagai isim yang mansub ya. Ada berapa alamatun nasbi? Ada yang masih ingat? Selain fathah, alif, ya. Wow. Ya. Paham ya insyaallah ya? Baik. Nah, hazfun nun itu dijazam. Oke ya, lanjut ya. Oke. Mithaluhu jalastu tahta syajarah ya. Jalastu amamakum. Ustaz mengatakan gitu seakan-akan enggak dianggap ya kan. Ada yang ngobrol. Jalastu amamakum. Ya, Ustaz kami tahu Ustaz
duduk di depan kami. Maksudnya apa Ustaz? Maksudnya tolonglah perhatikan anak. Itu. Itu namanya balago. Gimana? Takdir apa? Oh enggak. Jangan stupi saja, seakan-akan gitu. Apa? Seakan-akan gitu. Jadi kalau aku mau terjemahkan, saya duduk di bawah. Saya duduk bawah pohon, kan gak enak? Saya duduk bawah pohon. Isim setelahnya harus Jelas, karena takdirnya. Ya kan? Paham ya, insyaallah ya. Amin kan? Jadi seakan-akan tata itu antum buang, antum masukkan fi. Itulah maksud dari takdir fi. Paham tuh? Paham ya? Ini yang paling belakang, paham ya? Oke, kita lanjut ya. 5 menit lagi. I'rabu tahta zarfu makan. Ya. Paham? Zarfu makan mansub atau majrur? Mansub pastinya. Karena yang namanya zarfu makan dan zarfu zaman termasuk al-asma al-mansub wa huwa ismun mansubun yadullu ala makanin wuqu'il fi'li. Ya. Isim yang menunjukkan tempat kejadian antum melakukan itu. Tempat antum kejadian melakukan itu. Apa itu ya? Itu. Apa itu? Nah, ya, kelanjutan ya. Antum ini melakukan ini sedekah. Nah, hadir. Gimana? Kenapa isi majrur? Iya, isi majrur. Kan dia isi makan. Nah, apa? Enggak lah. Majrur, tadi kan saya bilang majrurnya itu takdirnya fi kan? Nah, itu dia. Tahta syajarati, di bawah nah? Isi majrur. Jadi ingat ya. Dengar. Huruful majrur yang selain fi, ila, amama termasuk huruful majrur. Tetapi di pembahasan ini dia sebagai zarful makan. Kita ini sedang membahas apa? Sedang membahas asma al-mansubat, paham ya? Bukan membahas huruful majrur, huruful jar. Tetapi kalau dalam kondisinya, kalau antum mengatakan ama-ama di sini, jika datang setelahnya isim, maka isimnya setelahnya apa? Majrur, paham? Isim majrurun wa alamatu jarihi al-kasrah. Paham ya? Oke. Jadi fungsi tahta ini juga sebagai huruf jar. Tapi ini pembahasan panjang dia. Paham ya? Wa qad dzakara musannifu min al-alqadi ad-dala 'ala al-makani 13 lafzan. Ingat ya? Para pendengar yang budiman, Masya Allah. Para pendengar budiman, padahal dia lagi ngomong ya kan, Ustaz ngomong. Dibilang budiman, oh baik kali Ustaz ini. Masih berhusnuzon. Oh, keren kan? Keren lah. Oke ya. Jadi musannif tadi menyebutkan ada sekitar 14 apa? Iya, keterangan tempat. Paham? Ya, setiap tempat dimanapun antum melakukan itu akan dicatat. Paham? Dimanapun antum melakukannya, amama, tahta, fauqa, pernah? Ya, lakukan zikir. Ya, fauqal masjid, Masya Allah. Nah, dia kata zikir. Masya Allah, nyari sinyal dia. Enggak ada di kampungnya sinyal, jadi dia ke masjid ya, Masya Allah. Supaya bisa mabar, ada yang gitu? Hah? Masya Allah. Fauqal jabal, ya naik ke gunung dia, Masya Allah. Enggak ada sinyal. Ada di sini, di kampung yang ada sinyal. Makanya pakai XL, pakai Telkomsel. Antum pulang kampung masih pakai XL. Aduh, kacau. Oke ya.
Ada 14 lafzan. Ingat, kalian pelajaran pertama di Mukti ini, lafzan itu dia yang bukan susunan dari kata-kata. Lafzan itu seperti Masya Allah. Aduh, tahu aduh. Tahu antum belinya ini. Ini pakai dana umat ini. Harus antum jaga ini. Iya kan? Kan sekolah kita ini apa ya kan bantuan apa istilahnya? Donasi. Iya. Ini donasi punya umat ini ya. Asal buka status itu aja. Sabun, Memang iya kok. memang iya. Kacau kalian tuh. Jujur. Hah? Iya. Jadi gini, kita ini seorang muslim sebenarnya memiliki wibawa yang tidak boleh meminta sebenarnya. Paham? Tangan di atas lebih baik daripada tangan. Itulah ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka penting bagi kita untuk kalau antum nanti punya sekolah, setelah punya sekolah sebisa mungkin membuat unit usaha. Paham? Supaya kalau misalnya nanti antum mau buat apa namanya? meja enggak mau donasi. Antum sudah punya unit usaha, misalnya apa? Ulumuha Bakery and Cafe. Kopinya dari beliau. Apa lagi bedanya? Ulumuha Jack. Ulumuha Jack. Yang minum mobil lah. Jadi kayak gitu ya. Jadi ingat wibawa kita sebagai seorang muslim, paham? Jangan nanti kalau antum punya sekolah yayasan harus memikirkan itu bagaimana memiliki unit usaha. Penting itu ya. Supaya nanti tidak ada celaan dari manusia, ya kan? Karena saya buka status semua mau donasi. Kedengaran apa ini? Bukan ada yang ngajarin sah? Ya kan ada apaan ini satu poin. Nah, tapi biar kita lanjutkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.